Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Ayu Rena Devi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi. Oke, langsung saja. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan yaitu adalah suatu proses dalam mengembangkan pribadi manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial budaya, dan iptek yang bermuara dalam pembentukan pribadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Komunikasi juga diartikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk yang pertama yaitu ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik pada dirinya sendiri sebelum melakukan interaksi lain kepada orang lain sebagai persiapan. Untuk bentuk komunikasi yang kedua yaitu ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh komunikator maupun komunikan secara bertatap muka. Bentuk komunikasi yang selanjutnya yaitu ada bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam suatu kelompok tertentu dan pesan ataupun informasi yang disampaikan dalam kelompok tersebut yaitu menyangkut tentang seluruh anggota dan kepentingan kelompok. Komunikasi kelompok juga diartikan sebagai pertemuan ataupun komunikasi antara 3 orang ataupun lebih guna mencapai tujuan yang ingin dikehendakinya. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi dalam kelompok besar dan komunikasi dalam kelompok kecil. Untuk bentuk komunikasi yang selanjutnya yaitu ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia yang berhubungan secara langsung, baik formal maupun non-formal, yang biasa disebut dengan organisasi. Pada umumnya, komunikasi organisasi biasanya membahas tentang struktur organisasi maupun fungsi organisasi, proses pengorganisasian, dan budaya organisasi. Untuk bentuk komunikasi yang selanjutnya yaitu ada komunikasi awam. Komunikasi awam adalah komunikasi yang melibatkan seorang komunikator dengan sejumlah pendengar yang besar yang biasa disebut dengan khalayak. Nah, komunikasi awam biasanya bersifat informatif dan persuasif. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, terutama pada agama, politik, adat istiadat, pakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang menunjukkan suatu kondisi perbedaan antara bahasa, adat istiadat, agama, pakaian, serta yang lainnya. Komunikasi budaya lebih menekankan kepada aspek utama yaitu komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Menurut De Vito, ada 2 hakikat dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada enkulturasi dan yang kedua ada akulturasi. Dalam komunikasi antar budaya ada suatu fungsi dan tujuan di dalamnya. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi pribadi dan fungsi yang kedua ada fungsi sosial. Dan bentuk komunikasi yang terakhir yaitu ada komunikasi massa.
Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan tujuan agar komunikasi tersampaikan dengan cepat. Ada beberapa ciri dari komunikasi massa. Yang pertama, komunikan dan komunikator tidak memiliki hubungan yang pribadi. Dan yang kedua, komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Yang ketiga, umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tidak langsung. Dan yang terakhir, komunikasi adalah massa yang bersifat heterogen. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang bentuk-bentuk komunikasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.